Iya, bagi Allah, bagi malaikat nggak bingung, nggak pusing. Yang penting ya mau genap mau ganjil ya. Niatnya menghidupkan malam Lailatul Qadar sebagai puncak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi 10 hari terakhir itu ada genap, ada ganjil. Jadi Islam itu memfasilitasi semuanya ya. Yang saumnya hari Rabu dapat genap ganjil enggak? Ya. Yang saumnya hari Rabu dapat genap ganjil enggak? Dapat. Yang saumnya hari Kamis ya. Itulah luasnya Islam. Itulah luasnya Islam. Ya. Ramadan ya, adalah bulan mensucikan diri, tazkiyatun nafs. Ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 222 ada 2 cara untuk mensucikan diri. Yang pertama namanya taubat. Ya. Mensucikan diri dari dosa dan kesalahan. Ya, itu namanya taubat batin ya. Yang kedua ya, namanya toharo ya, untuk mensucikan diri dari hadas dan najis. Itu namanya taubat lahir. Ya. Ada yang mengatakan Ramadan itu erat kaitannya dengan batin dan butun. Batin apa batin? Hati. Ya. Kalau butun perut. Ya. Jadi yang dijaga itu bukan hanya perut saja, tapi juga hati ya. Kemudian ada 3 amal utama di bulan Ramadan ya, untuk mensucikan dosa masa lalu ya. Sehingga kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ya. Sesungguhnya Allah itu selalu mencintai orang yang selalu taubat dan toharoh. Ya. Kemudian berdasarkan hadis ini, ya, cara lain untuk mensucikan diri itu ada berapa? Ada 3. Jadi hadis ini menjelaskan tentang sebab-sebab ya, dosa diampuni. Ada 3 ya. Ada 3 sebab dosa diampuni ya. Dijelaskan dalam hadis ini ya. Pertama dengan apa? Dengan saum ya, saumnya dengan iman dan ikhlas. Insya Allah semua dosa masa lalu akan diampuni. Alhamdulillah sekarang sudah 19 hari ya. Tinggal berapa hari lagi? 11 hari lagi. Ada yang bocor? Hah? Ada, enggak apa-apa. Rumah juga bocor biasa. Masa manusia nggak boleh bocor? Tapi bocornya karena uzur, karena halangan. Halangannya yang disyariatkan, namanya uzur syar'i, seperti sakit, datang bulan, kan gitu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, ya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini tawaran yang sangat menarik ya. Sebab 1 hari itu ya, dosa dan pahala banyakan mana Bu? Itu 1 hari ya. Apalagi 1 tahun ya. Mungkin ya, rata-rata setiap orang
sudah lupa dengan dosa yang dilakukan selama 1 tahun ya. Tapi bagi Allah lupa nggak? Enggak. Bahkan ada malaikat yang tidak melupakannya. Malaikat Raqib dan Atid. Ada lengkap itu jejak digital kita itu. Ini hadisnya riwayat Bukhari nomor 38, riwayat Muslim nomor 760 dari sahabat yang mulia namanya Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya ya. Ini cara pertama untuk mendapatkan pengampunan dosa masa lalu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dimaksud dengan iman artinya apa? Membenarkan bahwa saum itu perintah Allah. Makanya kalau ada orang tidak saum padahal dia membenarkan saum itu perintah Allah, namanya fasik. Ada orang yang saum kemudian dia yakin saum itu perintah Allah, namanya mukmin. Ya, ada orang yang tidak saum karena tidak membenarkan bahwa saum itu perintah Allah, namanya kafir. Ya. Jadi ada mukmin, ada fasik, ada kafir. Ya. Kalau mukmin dia saumnya ya karena membenarkan saum itu perintah Allah. Kalau fasik dia tidak saum, tapi dia percaya bahwa saum itu perintah Allah. Ya. Yang ketiga tidak saum karena tidak percaya saum itu diperintah oleh Allah. Yang banyak yang mana ya? Yang mana yang banyak itu? Yang tidak saum. Ya, yang saum kemudian yakin bahwa saumnya perintah Allah, yang tidak saum tapi yakin saum itu perintah Allah, yang tidak saum karena tidak percaya saum itu perintah Allah. Jadi ada 3 golongan tuh. Mukmin, fasik, apa? Kafir. Kemudian dengan ikhlas, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Artinya apa ikhlas itu? Mengharap pahala dari Allah, namanya roja. Roja itu keinginan yang insya Allah tercapai. Ya. Karena ada dalilnya. Ya. Tapi ada juga namanya tamani. Ya, tamani itu keinginan yang mustahil tercapai. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Ya. Kalau pahala saum ada dalilnya enggak? Ada. Ya. Semua amal anak Adam untuknya kecuali saum. Saum itu untuk aku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Di sorga ada pintu namanya royan. Ya. Itu untuk orang yang saum. Ya. Ya. Sebelum orang yang saum masuk ke dalam sorga itu, sorga tetap dibuka. Tapi ketika semua yang saum sudah masuk ke sorga itu ditutup. Selain yang saum tidak boleh masuk sorga. Itu dalilnya. Jadi kalau kita berharap pahala dari Allah, ya, itu namanya roja. Kenapa? Karena ada dalilnya. Ya. Sebab kalau kita baca YouTube, snack video dan sebagainya, itu banyak itu amal-amal yang janjinya luar biasa, pahalanya luar biasa. Ketika dicek itu bukan hadis, ya. Maudhu, hadis palsu itu. Ada juga yang hadisnya dhaif, lemah, ya. Yang kita pakai untuk ibadah itu hadis apa? Sahih, paling tidak hasan, ya. Ya, makanya saya sering sampaikan sekali-kali, ya, walaupun tidak dalam pengajian hari Senin, di luar ada kajian yang namanya ilmu hadis, ya. Karena persis itu dasarnya Quran, hadis, ya. Yang kedua, amal yang akan mengampuni dosa, mengundang ampunan Allah itu atas dosa masa lalu adalah saum, apa? Salat tarawih. Salat tarawih itu disebut qiyamu Ramadan. Disebut qiyamu Ramadan. Di luar Ramadan namanya qiyamu lail. Di antara qiyamu lail itu ada salat tahajud. Nah, qiyamu Ramadan ini
Ya, kalau dilakukan dengan iman dan ikhlas, pasti diampuni semua dosa masa lalu. Dikatakan tarawih karena ada jeda istirahat. Ya, ada jeda istirahat. Tapi rata-rata tidak dipraktekkan. Katanya mengikuti sunnah Rasul. Tapi dalam tarawihnya tidak ada jeda istirahat. Ya. Bahkan ngebut. Ya. Berapa 5 menit 9 menit itu selesai itu ya. Nggak ada jeda istirahat, bukan tarawih namanya ya. Kalau tarawih itu ada jeda istirahatnya. Jeda istirahat Rasul ketika tarawih itu tidur ya. Jadi tarawih Rasul itu dilakukan ya 8 rakaat sebelum tidur, 3 rakaat setelah tidur. Ada nggak yang meraktekin? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Paling tidurnya waktu dengerin ceramah. Sedangkan sahabat ya jeda istirahatnya tuh setiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat istirahat. Kenapa? Karena bacaannya panjang dan lama. 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat, itu sahabat ya. Sedangkan ya persis diantaranya ya jeda istirahatnya itu sebelum witir setelah 8 rakaat ya. Jadi setelah 8 rakaat ceramah dulu. Itu jeda istirahat ya. Jadi istirahat itu bisa dengan tidur ya. Nah, bisa juga diantaranya dengan apa? Dengan dengerin ceramah ya. Kalau di kampung saya istirahatnya itu setelah 20 rakaat. Di Bandung itu saya paling suka tarawih walaupun 23 rakaat. Karena sebelum 3 rakaat Bugis keluar, Buras keluar, Comro keluar, wah semua keluar ya. Pokoknya seneng banget tuh, ini bakal keluar tuh ya. Gitu. Istirahat boleh, makan bisa ya, dengerin ceramah bisa, tidur juga bisa. Yang penting ada apa? Ada jedanya. Maka disebut tarawih. Tarawih itu rohah. Rohah itu rehat. Rehat itu istirahat. Jadi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa melakukan qiyamul Ramadan atau salat tarawih karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi yang umurnya sekarang 70 dengan yang umurnya 60, maka yang 70 itu harus bahagia banget ya. Karena dosanya banyak yang diampuni oleh Allah. Demikian pula ya, yang umurnya misalnya 60 dibandingkan dengan yang 50 kan. Karena tadi yang namanya hidup tidak bisa luput dari dosa ya. Orang yang panjang umurnya dengan orang yang pendek umurnya dosanya banyakan mana tuh? Orang yang banyak hartanya dengan orang yang dikit hartanya banyakan mana? Orang yang banyak anaknya dengan orang yang sedikit anaknya banyakan mana? Orang yang istrinya banyak dengan orang yang istrinya satu banyakan mana dosanya? Iya. Inilah kesempatan untuk tazkiyatun nafs ya. Mensucikan dan membersihkan diri baik lahir maupun batin. Baik dengan apa tadi? Taubat, dengan taharah atau dengan amal soleh. Di antaranya apa? Istighfar. Kemudian yang dimaksud dengan qiyamul Ramadan secara khusus adalah sholat tarawih ya. Qiyamul Ramadan itu artinya ada 2. Pertama secara khusus. Secara khusus artinya apa? Salat tarawih. Sedangkan secara umum ya, qiyamul Ramadan adalah seluruh ibadah malam Ramadan ya, termasuk juga siangnya ya. Jadi apa namanya tuh tadarus Al-Qur'an itu qiyamul Ramadan ya. Kemudian ada kultum qiyamul Ramadan. Ya, kemudian berbagi makanan kan. Kalau di sini kan makannya takjil ya. Jadi pas buka makan. Kalau di Al Faruq setelah sholat tarawih. Setelah sholat tarawih ya. Jadi
Ibu-ibu itu setelah sholat tarawih udah makan, baik makan dalam bentuk snack ataupun dalam bentuk nasi ya itu. Nah, orang yang berbagi makanan atau yang nyumbang makanan baik untuk takjil maupun untuk ibadah tarawih ya, maka itu termasuk apa? Qiyamu Ramadan ya. Kemudian ya, Qiyamu Ramadan ini ya, teknis secara rinci disebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 20. Kalau qiyamul lail dalam artian sholat tahajud dalam surat Al-Isra. Ya. Tapi khusus untuk Ramadan ya, qiyamul lailatul qadri ya, itu secara rinci disebutkan dalam surat apa? Al-Muzammil ayat 1 sampai 20. Nah, silakan nanti dibaca. Yang ketiga, ya, amal yang akan mengampun apa dosa ya, atau amal yang mengundang ampunan Allah untuk segala dosa masa lalu, apa itu? Menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan ikhlas sama ya. Jadi menghidupkan malam Lailatul Qadar itu orang yang beriman percaya ada perintahnya dari Allah, ada dalilnya. Ya, tapi dalam waktu yang sama dia mengharapkan apa? Pahala dari Allah. Apa pahala dari Allah? Kalau kemudian sholat tarawihnya dilaksanakan berjamaah, ya setiap sholat berjamaah dia akan mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Yang kedua, kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka sholat tarawih berjamaah waktu itu lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Ya, luar biasa tuh. Apalagi ya, kalau kita baca surat Al-Qadar, ternyata Lailatul Qadar itu artinya pertama malam yang ditetapkan, malam yang ditentukan, malam yang diputuskan. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan rizki yang luas, umur yang panjang, amal yang disolehkan, dan nasib yang dibaguskan. Ada juga karomah kan, ya, dapat kemuliaan. Di dunia dicatat sebagai orang bertakwa, di akhirat sebagai penghuni sorga. Yang ketiga dapat salam, luar biasa. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, maka kebaikannya sangat luar biasa, dan itu percaya kita, percaya ya. Ya, kita akan dapat apa? Dapat amrun hakim, perkara-perkara yang sangat penting yang berkaitan dengan ajal, rizki, amal dan nasib. Berkaitan dengan ajal, umur dipanjangkan. Berkaitan dengan rizki diluaskan. Berkaitan dengan amal disolehkan. Berkaitan dengan nasib dibaguskan. Jadi orang yang bahagia dunia akhirat. Belum dapat salam ya, salam dari Allah ya, ketika masuk sorga. Salam dari malaikat ketika sampai di pintu sorga. Banyak sekali itu ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mana dalilnya? Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya. Jadi kalau tidak ada dalil ini ya, kita tidak akan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Soalnya apa, sia-sia, nggak ada kebaikannya. Tapi karena ada dalilnya, pasti ada fadilahnya. Karena ada dalilnya, pasti ada hikmahnya ya. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 1901 dan Muslim nomor 760. Ada ulama salaf namanya Ibnu Rajab ya. Ia berkata, ijtama'a fi Ramadan salah satu asbabil magfirah. Jadi di bulan Ramadan, kata beliau, berkumpul 3 sebab besar. Ada 3 sebab besar yang berkumpul pada bulan Ramadan, yaitu ya untuk mendapatkan ampunan. Si 3 sebab besar mendapatkan ampunan. Yang pertama apa? Puasa atau saum. Yang kedua sholat.
Ya. Jadi tidak hanya tarawih doang ya. Jadi sholat dan ibadah yang lain, kemudian sholat tarawih dan menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai ibadah. Ya. Kemudian jika seseorang menggabungkan ketiganya, maka ia meraih keutamaan Ramadan secara sempurna. Ya. Jadi apa? Ya. Saum iya, tarawih iya, ibadah ya, juga iya. Wah, itu luar biasa. Kenapa? Karena saum itu ya, orang yang saum itu kata Imam Al-Ghazali ada 3 orang. Ada 3 orang yang saum di bulan Ramadan itu. Pertama, saumul awam. Saum orang awam. Saum pada umumnya, saum kebanyakan orang. Apa? Hanya sebatas tidak makan dan tidak minum. Nah itu. Ya. Kalau yang itu mah anak kecil juga banyak yang bisa ya. Itu namanya saum awam. Saum orang awam. Yang kedua ada saumul khusus. Saum orang khusus. Ya. Ya. Jadi dia itu saum tapi juga jaga mulut, jaga hati, jaga tangan, jaga kaki, jaga apa nih? Ya, jaga pikiran, kan? Ya, menjaga hati dari hasud, iri, dengki, benci, dendam. Menjaga lisan dari fitnah, ghibah dan sebagainya. Ya. Itu namanya saum apa? Saum khusus. Yang ketiga ada orang yang melaksanakan saum al-khusus ya. Saum khususil khusus ya. Jadi yang pertama saumul awam, yang kedua saumul khusus, yang ketiga saum khususil khusus ya. Saum orang khusus dan khusus. Jadi saumnya saum super khusus ya. Makanya martabak juga ada martabak biasa, ada martabak apa? Spesial, ada martabak super kan itu. Nah, kita termasuk mana itu? Kan kita sudah 19 hari ya. Termasuk yang mana ya? Ya. Ya minimal spesial lah kalau tidak super ya. Kemudian sebagai puncak ibadah di 10 hari terakhir Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf. Bukan itik kemudian kap, bukan. Kalau itik bebek, kalau kap piala ya. Tapi i'tikaf. Ada juga ustadz itu bertahun-tahun ceramah ya, mungkin apa dia tidak pernah dengar istilah dari orang lain. Ya, setiap ceramah kita wajib itikaf. Kayak bener aja gitu kan. Padahal itu ustadz ya. Tidak mungkin kan tidak mendengar dari ustadz lain ya. Kok tiap ketemu tahun ini itikaf lagi, tahun depan itikaf lagi kan gitu. Ya, makanya ilmu itu harus di-update ya. Jadi jangan HP doang yang di-update. Ya. Ilmu juga harus diupdate. Dengan apa? Ya, dengan hadir di majelis ilmu atau baca-baca buku. Apalagi sekarang ada internet, ada medsos. Wah, banyak banget kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Ibu aja di grup ya dapat share tulisan itu dari berapa orang ya, Bio? Kadang-kala sampai bosen ya, sampai bosen. Tapi dibaca kagak, cuman bosen doang. Kalau dibaca bilang bosen sih nggak apa-apa. Tapi ini bosen apa? Ini lagi, padahal dibaca kagak kan? Padahal itu untuk update ilmu ya. Jadi sebagai puncak ibadah di 10 hari terakhir Ramadan adalah i'tikaf, yaitu diam di masjid untuk fokus ibadah sembari mencari Lailatul Qadar. Yang nilai ibadah pada malam itu ya bukan tarawih doang, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi Rasul itu sampai wafat tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Tidak pernah meninggalkan diam di masjid.
Sampai apa? Sampai wafat. Setelah wafat, istrinya yang melanjutkan. Ini catatan penting, Bang. Ya. Kenapa Rasul itikafnya sampai wafat? Demikian dahsyatnya tuh itikaf. Yang kedua, kenapa ya istrinya melanjutkannya? Karena istrinya juga tahu itikaf tuh dahsyat banget. Tapi ada ya yang perlu diperhatikan oleh seorang istri kalau dia mencintai suaminya. Apa? Lanjutkan amal solehnya. Ya. Jadi karena Rasul sudah wafat, maka yang melanjutkannya siapa? Istrinya. Semua istrinya itikaf itu. Ya. Tapi bagi kita, ya nggak usah nunggu suami mati. Ya. Jangan-jangan kita dulu yang mati, kapan itikafnya? Ya. Ada dalilnya. Jadi setelah Rasulullah wafat, maka kemudian istrinya melanjutkan itikafnya. Kenapa? Karena ternyata ya kalau ada orang yang beramal soleh dilanjutkan oleh orang lain, baik oleh istrinya, anaknya atau teman-temannya, maka pahalanya mengalir terus itu ya. Apalagi apa kebaikannya? Khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari sebulan. Adapun ibadah utama yang harus dihidupkan pada malam Lailatul Qadar yang terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 20 adalah pertama membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan perlahan, dengan jelas dan teratur. Ini untuk sendiri ya. Ini untuk sendiri. Jadi untuk sendiri ya. Nah, jadi baca Al-Quran dengan tartil, artinya dengan perlahan, dengan jelas, dengan teratur. Warotilir Qur'ana tartila. Adapun berdasarkan hadis, kita baca Al-Quran tidak hanya sendiri. Kalau kita baca Al-Quran sendiri, pasti nggak ada yang salah, benar? Iya, pasti nggak ada yang salah itu, nggak ada yang nyalahin soalnya. Nah, maka tingkatkan, bukan hanya baca Al-Quran saja, tapi tadarus Al-Quran. Tadarus itu ada yang baca, ada yang dengar, ya. Makanya gantian. Tapi kalau kemudian pas kita baca pengen didengerin orang, tapi pas orang baca tidak mau dengerin, itu bukan tadarus namanya. Ya. Itu namanya egois. Ya. Ya. Pas orang lain baca, dia mau kemana gitu kan? Gitu. Boleh nggak pas orang lain baca kita makan bakwan, boleh nggak? Boleh, yang penting didengerin. Ya. Ini pas giliran orang lain dia tidur. Nanti pas giliran dia lagi baru bangun. Nah itu bukan tadarus namanya. Kemudian apa lagi? Itu Al-Muzammil ayat 4 ayat 20 ya. Ayat 4 benar. Al-Muzammil ayat 4. Yang kedua, ya. Berzikir kepada Allah dengan khusyuk. Ya. Mana dalilnya? Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh pengabdian, memutuskan diri hanya kepada Allah. Ya. Dulu di sini ada tuh. Waktu pertama ada handphone ya, ada handphone itu ada tulisan, ya. Nggak tahu siapa yang bikin, tapi serem itu. Ya. Putuskan hubungan dengan manusia, kan gitu. Ya. Jadi karena apa? Jadi kalau mau ke masjid, HP matiin maksudnya, tapi pakai kalimat putuskan hubungan dengan manusia. Nah dalam berzikir juga kita fokus mengingat Allah. Demikian pula dalam beribadah. Namanya apa? Khusyuk. Ya, khusyuk. Di sini namanya tabatul. Ya, apa tabatul itu? Tabatul itu inkito. Ya, inkito itu memutuskan diri, yaitu memutuskan hati dari selain Allah dan menghadap diri sepenuhnya kepada Allah dalam beribadah. Jadi badan hadapkan ke kiblat, hati hadapkan kepada Allah. Itulah khusyuk. Yang ketiga apa? Yang ketiga sholat tarawih
dengan membaca apa? Bacaan yang mudah. Ya. Bacaan yang mudah. Kenapa? Karena sholat tarawih itu bukan ibadah satu-satunya dalam menghidupkan 10 hari terakhir. Ya, jadi bacaannya yang mudah. Ya. Mana dalilnya? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Surat Al-Muzammil ayat 20. Karena kalau di awal Ramadan itu para sahabat ya, bacaannya itu panjang-panjang. Sholatnya itu lama-lama. Apalagi Rasul sampai kakinya bengkak. Ya, sampai kakinya bengkak. Ya, ada di sini yang kakinya bengkak? Kenapa itu? Ya. Jadi ada sahabat yang nangis pengen sholat malamnya itu ya, walaupun cuma 1 rakaat tapi khotam Quran. Oh, ada itu ya. Kemudian yang keempat, berzakat. Jadi berzakat itu termasuk apa? Menghidupkan ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, menghidupkan malam Lailatul Qadar, zakat ya. Jadi sekarang Ibu ya, yang tahun kemarin itu nyimpen duit tinggal dibuka sekarang untuk persiapan malam Lailatul. Nah, pas malam Lailatul kan kita keluarkan zakatnya. Nah, cari yang yang ada di masjid yang termasuk 8 asnaf itu cari. Kalau tidak ada cari keluar. Ya. Kenapa? Karena ketika itikaf itu sebenarnya nggak boleh keluar kecuali kalau ada kebutuhan yang mendesak ya. Udah kita datangi rumah yang berhak menerima zakat. Dari sekarang Bu, ada zakat perhiasan, simpan, zakat perdagangan, simpan, zakat mal, simpan. Nanti pas ya, 10 hari terakhir dan kita yakin bahwa itu Lailatul Qadar, kita bagikan ya. Tapi kemudian Rasul ngasih tahu bahwa Rasul itu pas 10 hari terakhir ya, dia datang ke masjid untuk sholat tarawihnya itu malam kedua 3 ya. Jadi ada yang menganggap itulah malam Lailatul Qadar. Tapi malam kedua 4 dia nggak datang lagi ke masjid. Malam kedua 5 dia datang lagi. Oh, berarti kalau tidak 23, 25. Kemudian 26 nggak datang lagi, 27 dia datang. Bahkan 27 tuh datang bersama istrinya itu. Wah, itu berarti kemungkinan besar. Kalau tidak 23, 25, 27. Tapi kalau kita bingung, ya kita belum yakin, maka zakatnya 3 kali bagi 3 kan. Malam 23 kita zakat, malam 25 kita zakat, malam 27 juga kita zakat. Tapi tidak hanya zakat saja. Ya, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardon hasana. Berinfak. Ya, berinfak fi sabilillah. Bisa jadi ya ketika rekening tabungan Ibu dibuka saldonya ternyata belum nisab ya. Belum seharga 85 gram emas. Maka itu jatuhnya infak. Ya silakan mau dikeluarkan berapa sen. Mau 5%, mau 25%, mau 10%. Nah itu ambil bawa ke masjid. Ya, untuk apa? Untuk beli makanan, ya, minuman, untuk buka bersama, untuk sahur bersama. Ya, jadi 20 hari pertama itu buka bersama. Tapi 10 hari terakhir ada buka bersama, ada sahur bersama. Nah itu luar biasa kalau kita bisa nyisikan dari zakat atau infak. Jadi sebagian dikasihkan sama orang, sebagian ya digunakan untuk apa? Makan bersama, baik sahur ataupun iftar. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, berbagi kebaikan. Ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'dhama ajra ya. Dan apa saja kebaikan yang kalian kerjakan untuk diri kalian, niscaya kalian akan mendapatkannya di sisi Allah sebagai balasan yang lebih baik dari pahala yang lebih besar. Jadi ada ibadah, ada zakat, Bu.
Ada ibadah, ada infak. Ya. Ada yang tahu, Bu? Apa bedanya ibadah dengan zakat, ibadah dengan infak, ibadah dengan berbuat baik, dengan ihsan? Bedanya kalau saum, ya itu saum. Saum itu namanya ibadah ritual. Salat ibadah ritual. Tapi zakat, infak, sodako, berbagi kebaikan itu namanya ibadah sosial. Dua-duanya harus ada. Aqimus salat wa atuz zakat wa aqridullaha qardon hasan. Oh, itu sempurna tuh, ya. Jadi kalau di bulan Ramadan kita tidak hanya sholat tarawih saja, tidak hanya tadarus Quran saja, tapi juga berbagi kebaikan dari zakat, infak, dan sodako. Ya. Kemudian sholat adalah ibadah ritual, sedangkan zakat, infak, sodako, dan berbagi kebaikan adalah ibadah sosial. Ini paket, Bu. Paket iktikaf. Tolong, Bu. Paket iktikaf itu sholat, zakat, infak, Bu. Dan itu dianggap kebaikan yang nanti kalau kita ketemu dengan Allah akan mendapatkan balasan yang lebih besar dan lebih baik. Yang ketujuh, Bu, istighfar. Jangan lupa, Bu, beristighfar, ya. Wastagfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini penutup. Penutup ayat surat Al-Muzamil ayat 20. Ya, dan mohonkan ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Wallahu a'lam. Silakan, Bu, ada yang tanya.